Halo, jumpa lagi bersama saya Frida. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang syarat reimburse biaya SPP, dana kedatangan dan lain-lain untuk LPDP tahun 2024 ya, dengan melihat panduan pencairan dana beasiswa LPDP tahun 2023. Nah, ini banyak juga yang bertanya kepada saya dan menurut saya ini penting untuk saya berbagi pada teman-teman semua ya. Nah, pastikan bahwa teman-teman setelah lulus wawancara dan dinyatakan lulus ya, itu segera untuk mengurus pendaftaran ini ya, yang sudah punya LOA ya. Ya, jadi sudah mendaftar di salah satu perguruan tinggi ya, kemudian lulus ya. Jadi ada dua ini ya cara ya. Yang pertama mereka yang sudah punya LOG, kemudian yang belum punya LOG. Jadi setelah lulus ya, LOA ya, LOA sorry, LOA. Jadi setelah lulus seleksi beasiswa, kemudian mendaftar di perguruan tinggi tujuan dan lolos, nah akan mendapat LOA ya. LOA itu sangat penting untuk mengurus pendaftaran PK, persiapan keberangkatan, kemudian mengurus surat penerima beasiswa atau disebut dengan SP, kemudian mengurus LOG ya. Nah, ini durasinya waktunya agak lama dan teman-teman perlu melihat di um, akun e-beasiswanya persyaratannya dengan baik ya. Jadi mengurusnya itu bisa, proses pengurusannya bisa 3 sampai 5 sampai 10 hari ya. Jadi cukup lama. Jadi benar-benar harus memperhatikan bagaimana mengurus pendaftaran PK, ya, kemudian mengurus surat penerima beasiswa, ya, kemudian mengurus LOG ya. Nah, setelah LOG-nya keluar, nah teman-teman bisa lanjut untuk mengklaim beberapa dana ya. Jadi memang ini pada saat penerimaan ya, setelah kalian nyatakan lulus kemudian masuk ke perguruan tinggi, itu memang waktunya biasanya sangat berdekatan dengan pembayaran SPP ya, sehingga mau tidak mau dana pembayaran SPP atau UKT untuk semester pertama itu dibayarkan oleh kita sendiri ya. Jadi kita membayar biaya SPP. Nah, nanti akan diganti oleh pihak LPDP ya. Jadi melalui reimburse dana SPP atau UKT. Jadi bukti pembayaran SPP atau UKT itu kalian harap kalian simpan baik-baik. Jadi komunikasikan. Karena saat nanti pengajuan dana-dana ya, itu memerlukan bukti pembayaran SPP. Jadi setelah kalian mengurus LOI-nya sudah keluar, otomatis di beasiswa itu muncul um, apa namanya item ya, item untuk mengajukan pembayaran dana-dana untuk pertama kali ya. Jadi reimburse untuk pembayaran dana pembayaran SPP yang kita sendiri sudah bayar dan akan digantikan oleh pihak LPDP. Kemudian dana pendaftaran juga ya, bukti bayar pendaftaran saat masuk perguruan tinggi. Jadi bukti bayar ini adalah bukti bayar pada universitas yang diterima kan. Kita ada mendaftar di beberapa perguruan tinggi kan. Nah, yang akan diganti oleh LPDP itu yang dinyatakan lulus ya. Jadi dibayar dari perguruan tinggi yang akan lulus. Kemudian ada dana kedatangan ya. Jadi dana kedatangannya akan dibayarkan 2 kali dari dana reimburse ya. Untuk sudah ada kenaikan ya sejak tahun 2024 untuk wilayah Jakarta, Surabaya, dan Bandung itu sudah jadi 4.900.000 atau 5 juta ya, 5 juta ya kalau untuk wilayah Jakarta, wilayah di luar itu, di luar Jakarta, Surabaya, Bandung, dan naik dari 4.300.000 menjadi 4.500.000 ya. Nah, dana kedatangan ini ketika kalian datang harus mengurus surat domisili ya. Kemudian menyiapkan juga LOA, kemudian KTP dan KTP atau kartu keluarga ya bagi yang sudah menikah ya,
kartu keluarga ya, terlebih ketika akan membawa keluarga juga ya. Ini surat-surat ini yang kalian siapkan untuk dana kedatangan ya. Kemudian untuk dana tunjangan buku, surat keterangan aktif kuliah, kartu rencana studi ya. Jadi ini dana kedatangan ini ketika kalian datang sudah diterima datang ke tempat kata studi, sudah langsung harus siapkan surat-surat ini ya, biar bisa pengajuan sehingga bisa dibayarkan ya. Untuk dana tunjangan buku juga ya, nanti bisa diajukan pada semester pertama. Dan ini didapatkan 1 tahun sekali ya. Saya kemarin bulan September dapat, jadi nanti September tahun depan, tahun ini ya, terus dapat lagi. Kemudian untuk dana transportasi ya, jadi dana transportasi untuk mereka yang di luar kota, ya. Jadi misalnya dari berbeda pulau ya. Jadi misalnya kalau saya di Udayana berarti dari Jayapura ke sini, ya itu ada. Jadi siapkan itu boarding pass-nya itu ya, di foto ya dari boarding pass-nya kemudian pengajuan. Kemudian dana tunjangan keluarga. Dana tunjangan keluarga ini mulai diberikan sejak anggota keluarga ikut pindah dan tinggal bersama penerima beasiswa. Ya, ketentuan ini mulai berlaku untuk periode Desember 2023. Ya. Surat-suratnya adalah surat keterangan. Jadi kalau saya tidak salah itu sebelum tahun 2023 itu persyaratannya adalah 1 semester atau 1 tahun setelah tinggal di kota studi ya baru bisa mengajukan. Tapi sekarang sudah berubah ya. Jadi 3 bulan sejak datang di kota studi bersama keluarga bisa diajukan. Ya. Jadi surat keterangan domisili, kemudian kartu keluarga, surat nikah, akte kelahiran anak, ya, kemudian dokumen tambahan lain yang dibutuhkan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Berkas-berkas tersebut bisa teman-teman siapkan dengan baik, kemudian diajukan ya. Ya pastikan bahwa semuanya lengkap supaya bisa cepat diverifikasi dan bisa cepat dibayarkan dana-dana tersebut. Oke, sukses buat semua. Terima kasih.